warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Jadi materi kita hari ini tentang Quran surat Al-Mulk ayat 6 sampai 11. Sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada surat Al-Mulk ayat 6 sampai 16. Ayatnya nanti dibaca sendiri dan artinya nanti juga dibaca sendiri ya. Langsung saya jelaskan tentang tafsir Quran surat Al-Mulk ayat 6 sampai 11. Nah, ayat 6 menjelaskan tentang neraka jahanam adalah tempat kembali paling buruk bagi orang-orang kafir. Jadi tempat kembali kita semua adalah neraka dan surga. Nah, bagi orang-orang kafir, neraka jahanam itu adalah tempat kembali paling buruk, tempat pembalasan paling buruk gitu ya. Kemudian ayat 7, apabila manusia dilempar di neraka, mereka akan mendengarkan suara jeritan orang yang disiksa. Jadi di ayat 7 itu dipaparkan mereka akan mendengarkan suara. Nah, suara yang dimaksud itu adalah suara jeritan gitu loh. Karena saking sakitnya disiksa, orang-orang yang disiksa itu menjerit gitu. Jadi nggak ada bahagia, itu nggak ada. Kemudian neraka, karena neraka itu panas dan mendidih. Nah, panas dan mendidihnya itu membakar kulit mereka. Nah, didihannya itu diperumpamakan bagaikan biji-bijian yang digodok dalam air panas yang mendidih gitu. Kemudian ayat 8, hampir-hampir neraka itu sebagian darinya terpisah dengan sebagian lainnya karena kemarahan yang sangat terhadap orang-orang kafir. Jadi maksudnya orang disiksa itu nanti dimasukkan ke neraka, disiksa sampai kulitnya itu meleleh, sampai badannya itu hancur lebur. Kemudian nanti dikembalikan manusia itu seperti wujud semula. Jadi kulitnya itu tumbuh kembali, dibangkitkan kembali. Kulitnya itu kayak kulit kita sekarang ini gitu kan. Nanti dimasukkan ke neraka, disiksa lagi, lah hancur lebur lagi, nanti dihidupkan kembali gitu. Jadi seakan-akan neraka itu prosesnya itu terpisah-pisah gitu, saking marahnya gitu. Kemudian penjaga-penjaga neraka terheran-heran dan bertanya kepada mereka, apakah di dunia belum pernah datang seseorang yang memberi peringatan kepada mereka gitu. Jadi di dunia itu kan ada yang namanya utusan, ada yang namanya nabi dan rasul. Nah, nabi dan rasul ini ditugaskan untuk memberi peringatan kepada kita, memberi arahan kepada kita. Nah, orang-orang kafir itu kan mengingkari gitu. Makanya saking gregetannya gitu sama orang-orang kafir, para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah kalian itu di dunia nggak ada yang memberi peringatan kepada kalian gitu, maksudnya gitu ya. Kemudian ayat 9, mereka orang kafir itu mengatakan bahwa telah ada seseorang yang memberi peringatan, sudah ada rasul yang datang kepada kami, sudah ada utusan yang datang kepada kami mengingatkan kami, maksudnya gitu. Namun mereka ingkar dan dusta gitu. Allah menjelaskan tentang keadilan yang dia terapkan terhadap makhluknya, bahwa dia tidak akan memberi azab kecuali telah datang seorang utusan dan ajaran kepada mereka. Jadi Allah itu menjelaskan keadilan yang diterapkan kepada makhluk bumi, makhluk Allah, hamba-hambanya. Jadi apabila suatu kaum belum diberi utusan, jadi belum sampai ajaran Allah itu kepada kaum itu nggak akan disiksa. Tapi kalau umpamanya sudah sampai ajaran Rasul kepada mereka tapi mereka ingkar, baru itu disiksa gitu. Kemudian orang-orang kafir menyesali kekufurannya karena mereka ingkar. Mereka berkata, sekiranya dahulu kami menggunakan akal kami yang sebenarnya dan mendengarkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, niscaya kami tidak akan terperdaya dan terjerumus dalam kekafiran. Jadi mereka yang dimaksud itu
Allah itu kan mengaruniai kita akal. Kalau umpamanya akalnya itu dipergunakan sebaik-baiknya, digunakan untuk berpikir, oh ini ajarannya bener apa salah, harus dikritisi. Kalau bener ya ditampung. Jadi jangan cuma mengingkari gitu. Jadi akal itu digunakan sebaik-baiknya untuk mempelajari ajaran-ajaran Allah gitu ya, dan mendengarkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah gitu maksudnya. Kemudian ayat 11, kemudian mereka menyadari kesalahan mereka sendiri. Jadi setelah mereka itu sudah ada hari pembalasan, mereka menyadari kesalahan dulu ketika di dunia itu, kenapa mereka ingkar, kenapa mereka dusta. Tapi setelah mereka sadar, sudah tidak ada lagi yang bisa diperbuat karena sudah di hari pembalasan. Jadi sudah nggak bisa diulangi lagi, sudah nggak bisa diperbaiki lagi gitu maksudnya gitu ya. Jadi dipelajari lebih lanjut, tugasnya mencatat materi. Oke, terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.